أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعامه ومكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآية. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي واحدا صلى عليه عصرا. الآية. الحديث أي كما قال الحديث: صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعنا بعلومه. Jelas Pak Hartono? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di pertemuan yang dulu kita sudah bahas surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, yang dimana di sana dibahas atau Allah menyampaikan tanda-tanda orang yang bertakwa. Sekarang sampai ayat ke-6 berarti. Yakni Allah menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang kafir. Orang yang tertutup hatinya daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya saestuna wong kang kafir, orang-orang yang kafir, ka'abi jahlin. Seperti di sini dicontohkan Abu Jahal, wa Abi Lahabin Abu Lahab, wa nahwihima, dan seumpama daripada Abu Jahal dan Abu Lahab, sawaun, iku pada bae alaihim ing atase kafaru, orang-orang kafir, sama saja bagi orang-orang kafir, a'anzartahum, sama saja bagi orang kafir apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun tidak memberikan peringatan. Jadi sama saja bagi orang-orang kafir, mau diingetin mau kagak sama aja. Bitahqiqil hamzataini wa ibdali tsaniyah, a'anzartahum.
Orang-orang kafir itu sama saja mau diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan keimanan dalam diri kita. Jangan sampai menjadi bagian orang yang ditetapkan kekufuran dalam hati kita oleh Allah. Karena bagi orang-orang yang demikian, mau diingatkan, mau tidak diingatkan, sama saja tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita menjadi bagian orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan bagi orang kafir mau diingetin mau kagak sama aja. Di sini bahasanya kafir ya, enggak mesti, enggak harus kita perhalus jadi non muslim ya kafir, enggak masalah. Karena li'ilmillahi, karena Allah tahu tentang kekufuran mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, tapi bukan abu yang Hajar Asri ya. Bukan. Pak Abu Hajar Asri mah dipastikan keimanannya, insya Allah. Ada satu keterangan, satu hadis kalau saya tidak salah menyebutkan, kalau seseorang mulazamah senantiasa berada di masjid, maka bisa dipastikan dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bisa dipastikan dalam hatinya ada keimanan kepada Allah. Kalau merunut pada hadis yang lain, ketika ada keimanan di hati kita, walaupun sebesar biji zarah, maka dipastikan Allah selamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita balik maknainya, kalau pengen masuk surga, kalau pengen masuk dibebaskan dari siksa api neraka, maka banyak-banyaknya mulazamah berada di masjid. Simpel sebetulnya. Li'ilmillahi minhum dzalik, karena Allah tahu tentang kekufuran mereka. Gak mungkin mereka itu menjadi mukmin walaupun sudah diingatkan. Contoh Abu Lahab saja, 10 tahun sebelum kematiannya sudah dipastikan oleh Allah, dia itu akan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Bayangkan, Pak. Masih hidup saja sudah dipastikan bakal masuk neraka. Dan Masya Allah, ini menjadi salah satu keistimewaan mukjizat daripada Al-Quran. Terbukti sampai akhir hayatnya Abu Lahab ini tidak beriman kepada Allah. Tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Bahkan pura-pura masuk Islam saja enggak. Padahal seandainya, kalau mungkin orang zaman sekarang, seandainya dia pura-pura masuk Islam saja, kredibilitas Al-Quran dipertanyakan. Masa iya katanya sudah dipastikan masuk neraka, tiba-tiba dia masuk Islam misalkan. Pura-pura padahal. Pura-pura saja enggak, tidak terbesit dalam otak Abu Lahab. Padahal otaknya luar biasa cerdas, luar biasa cerdik. Cerdik itu kan dalam tanda kutip licik sebetulnya.
Gak terbersit dalam pikiran dia untuk pura-pura masuk Islam. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Fala tatma' fi imanihim ya Rasulullah, wahai Muhammad, janganlah engkau berharap fi imanihim untuk keimanan Abu Lahab, Abu Jahal, meskipun mereka adalah paman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti bahwa hidayah itu mutlak, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hanyalah sekedar menyampaikan. Tapi hidayah mutlak hak Allah untuk memberikan kepada kita. Maka berulang-ulang saya sampaikan bahwa hidayah ini adalah nikmat yang sangat besar untuk kita. Karena tidak semua orang Allah berikan hidayah. Wal inzar dimaksud dengan lafaz anzar tahum i'lamun ma'a takhwifin. Memberitahu disertai dengan penegasan. Memedeni bahasa kitanya. Ngasih peringatan dengan tekanan. Khatamallahu ala qulubihim khatama wisnutup. Ngecap Allah ala qulubihim ing atase hati orang-orang kafir. Ay taba'a alaiha tegesna nutup Allah alaiha kana eta qulubuhum. Karena hatinya orang-orang kafir wastausaqa apa itu ngaringkus Allah fala yadkhuluha khairun. Orang-orang kafir ini hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yadkhuluha khairun, maka tidak bisa masuk ke dalam hatinya kebaikan. Nah, ini hadir rahimakumullah sebagai bahan introspeksi kita. Kalau hati kita sudah merasa paling baik, merasa paling pintar, merasa paling dan lain sebagainya, kemudian ada masukan-masukan kebaikan dari orang lain tidak masuk dalam hati kita, hati-hati. Na'udzubillah. Jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala hati yang senantiasa bisa menerima nasihat. Salah satu cara agar hati kita ini senantiasa bisa menerima nasihat kebaikan dari orang lain adalah di antaranya banyak-banyak ikut kajian, ngaji istilahnya. Wa ala sam'ihim ay khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah kunci, Allah tutup hati-hati orang kafir, wa ala sami, Allah juga tutup pendengaran orang kafir. Ay mawadi'ihi, yakni tempat-tempat pendengarannya. Fala yantafi'una bima yasma'unahu. Maka dia tidak bisa mengambil manfaat bima terhadap nasihat-nasihat yasma'unahu minal haq. Nasihat kebenaran yang didengar oleh dirinya. Nah, ini naudzubillah, Pak. Jangan sampai hati kita, pendengaran kita tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat kebaikan.
merasa diri sudah cukup ilmu, cukup bijaksana, dan lain sebagainya. Minimal walaupun nggak masuk dalam golongan kafir, mirip-mirip. Wa ala absarihim ghishawah ay khatama Allahu ala sam'ihim. Allah menutup ala absarihim, Allah menutup mata kita gisawatun dengan tutup gitaun. Gitaun tegesna tutup. Hati-hati ngasih nama gito nih. Gitaun itu tutup. Tapi kalau menutup dari keburukan boleh. Jadi kalau ada nama Gito misalkan, berarti tapi nutupnya jangan nutup kebaikan, menutup keburukan, nggak masuk lagi keburukannya. Gita berarti kalau pakai ta ya, Gitaun. Hati-hati ngasih nama Pak ya. Pernah ada ngasih nama apa ya? Saya lupa tuh. Zafira. Zafira. Kalau pakai Zofira, itu rintihannya orang-orang ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Pakai jimnya Zafira. Kalau pakai Zofaro berhasil. Hati-hati kalau ngasih nama itu, jangan mentang-mentang dari Quran, tapi salah transliterasinya, ini yang bahaya. Contoh kita ikut-ikutan transliterasi Arab Inggris. Kalau nulis Masya Allah itu pakai shod SHA. Masya Allah itu SH itu transliterasi Inggris itu sin. Tapi kalau transliterasi Indonesia Arab itu pakai SYA. Shin itu Masya Allah. Itu hati-hati. Jadi kalau kita orang Indonesia menyebut Masya Allah mau ditulis dalam bentuk teks, maka pakai MASYA. Sok lihat di Quran. Transliterasi Arab Indonesia. Yang sinnya, sin besarnya SHA, pakai huruf kita, itu transliterasi Inggris. Wah ini ngikut Syekh Zakir Naik katanya. Syekh Zakir Naik kan pakai bahasa Inggris dia. Hati-hati Pak. Jangan asal ikut baik. Gitu. Fala yubsirunal haqqa, maka orang-orang yang ditutup hatinya, ditutup matanya oleh Allah daripada tidak bisa melihat yang hak. Yang disebut orang-orang kafir tadi, walahum azabun azim. Dan bagi mereka akan diberikan azab yang begitu besar. Ay qawiyun, azab yang kuat, yang berat, daimun, tur langgeng selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tanda-tanda orang kafir secara hakiki, baik secara hakiki ataupun secara istilah. Bisa jadi kita mukmin, tapi kalau sudah masuk dalam kondisi ini, nah ini perlu hati-hati Pak sekalian. Perlu hati-hati kalau kita sudah berat menerima nasihat orang. Wah ini mah yang ngomongnya bukan kiai besar. Bukan kiai badannya besar ya. Bukan ulama besar. Wah ini mah ngomongnya cuma orang biasa. Gak perlu didengar. Padahal itu hak. Itu adalah kebenaran. Maka perlu hati-hati, latih hati kita untuk senantiasa bisa menerima nasihat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang senantiasa dibukakan mata hati kita
dibukakan pendengaran kita, dibukakan penglihatan kita daripada menerima nasihat-nasihat kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa nazala fil munafiqin, kemudian Allah menjelaskan tanda-tanda orang munafik. Nah ini saya kasih tanda supaya ngajinya berurutan, asal. Nah, selesai satu. Kita sekarang baca hadis. Yang saya baca ini hadis Al-Arba'in An-Nawawi, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yakni bernama Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Ini penting buat kita dalam kajian-kajian Maulid Arba'in sering dibahas. Mana ekspresi kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu ekspresinya adalah paling tidak menghafal beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika saya baca muqaddimah kitab ini sampai pada pembahasan man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Barang siapa menghafal ala ummati dari umatku, kata Nabi, arba'ina hadisan, 40 hadis, min amri diniha, dari urusan agamanya, ba'asahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Allah akan kumpulkan, akan bangunkan nanti di yaumil ba'as, di hari kiamat nanti, orang yang hafal minimal 40 hadis, fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Orang yang hafal 40 hadis nanti akan Allah bangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan bersama ahli fikih dan para ulama. Wa fi riwayatin ba'asahu Allahu faqihan aliman. Riwayat yang lain mengatakan akan dibangkitkan oleh Allah menjadi orang yang faqih, ulama ahli fikih, aliman dan orang yang berilmu. Bahkan wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Nah, ini yang menggiurkan sekali, Pak. Dari segi pahalanya, dari segi faidahnya menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu an, maka wa kuntu, dan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, akan menjadi saksi akan keimanan, akan keselamatan kita, wa syafi'an, dan akan jadi penolong bagi orang-orang yang hafal 40 hadis ini. Jadi cinta itu bukan sekedar ngomong, harus ada pembuktian. Dalam tausiah Maulid Arba'in saya sudah sampaikan berapa ya? Dua tanda cinta. Pertama adalah man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebut namanya. Dalam hal ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti banyak baca sholawat, terutama di bulan Maulid ini. Yang kedua, melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu sebagai tandanya adalah melaksanakan yang diperintahkan. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Bagi orang yang hafal
40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika nanti hari kiamat akan dikatakan kepadanya, akan ditawarkan kepadanya, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Wahai orang yang hafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan engkau masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Subhanallah. Banyak sekali. Maka berdasarkan hadis ini, banyak para ulama menyusun hadis-hadis yang jumlahnya banyak sekali. Di antaranya disampaikan dalam kitab ini, disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada Syekh Abdullah Ibn Mubarak, Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani, menyusun kitab-kitab hadis. Maka Imam An-Nawawi pun menulis kitab ini. Kitab ini disebut hadis arba'in, jumlahnya ada 40 lebih sedikit hadis. Tapi di dalam hadis ini kata Al-Imam An-Nawawi, wa adkuruha mahdhufatal asanid. Jadi beliau menuturkan hadis-hadis Nabi ini dengan tanpa menyebutkan sanadnya. Di dalam hadis itu ada sanad, ada matan. Sanad itu adalah rangkaian para periwayat hadis. Misalkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi ke siapa, ke Abu Bakar, terus sampai kepada orang, sampai kepada Bukhari, misalkan Al-Imam Bukhari sampai pada Imam Muslim. Itu sempurnanya ada, tapi di sini tidak ada. Kenapa demikian? Liyashula hifdzuha, supaya mudah dihafal. Kalau ngafalin sanadnya aja lumayan, Pak. Hadis-hadis itu sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim biasanya tidak kurang dari 20 sampai 30 rawi. Ini salah satu kelemahan saya ngapalin ini, Pak. Apalagi kalau namanya sama. Kayak Imam Syafi'i aja kan namanya Muhammad. Muhammad bin Idris. Nanti ada lagi Muhammad yang lain. Namanya sama, orangnya berbeda. Disinilah salah satu ujian terberatnya orang-orang yang mengkaji ilmu hadis ketika membahas ilmu rijalul hadis. Minimal harus hafal namanya, hafal kapan dia dilahirkan, hafal kapan dia meninggal. Ini berat. Mending kalau namanya sama. Mending kalau namanya beda, maksudnya kalau sama ya luar biasa. Dan kecenderungan para ulama kita adalah melaksanakan sunnah Nabi, ngasih nama itu cuman cukup satu kata. Kalau kita rata-rata 2 atau 3 kata ya. Saya aja ngasih nama anak 3 kata rata-rata. Haikal, Bisri, Husaini, jelas gitu. Tapi kalau Haikal saja kan bisa ada Haikal yang lain. Nah, ternyata sunnahnya ngasih nama itu cuma satu kata. Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW namanya cuma satu, Muhammad doang, nggak ada tambahan kan. Adapun Rasulullah itu adalah gelar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Umar, satu kata. Utsman, satu kata. Ali
Ada tambahannya enggak? Enggak ada. Kita ngasih nama sampai ada 5 suku kata, 5 kata, wah luar biasa. Saya pun baru menyadari sekarang, ternyata orang tua saya dulu paham. Ngasih nama nggak panjang, Hanafi aja udah. Subhanallah. Ternyata memang sunnahnya begitu. Kalau ibaratnya tidak ribet bikin kartu keluarga, bikin akte kelahiran, saya ganti nama anak saya. Subhanallah. Nah, ini supaya mudah dihafal karena tujuannya adalah untuk menghafal. Wa ya'ummal intifa'u biha, kenapa sanadnya dihilangkan? Agar mudah-mudahan insyaallah manfaatnya bisa menyebar luas. Wa yanbaghi likulli raqibin fil akhirah. Wa yanbaghi seyogianya likulli raghibin, kata Imam An-Nawawi, seyogianya bagi orang-orang yang mencintai fil akhirah, mencintai akhirat, raghibin fil akhirah, hati-hati jangan raghibin anil akhirat. Kalau raghiba fi maknanya cinta, kalau raghibaan namanya artinya benci. أن يعرف هذه الأحاديث لما استملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه. Karena hadis-hadis ini di dalamnya terdapat perkara-perkara yang penting dan meliputi peringatan-peringatan ala jami'it ta'at, terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja dengan hadis yang pertama. Kita ngalap berkah Pak ya, kita baca, mudah-mudahan hafal nih. Al-haditsul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihi ma alladzaini huma asahhu al-kutub al-musannafah. Ini hadis pertama dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mendapat julukan Amirul Mukminin. Kita baca sama-sama ya Pak, ngalap berkah. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi
wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Nah, ini hadis pertama, bunyinya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyahu yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari Muslim. Mudah-mudahan hafal nih Pak ya. Pendek hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin ay faman kanat hijratuhu li imra'atin, itu maknanya. Wawunya huruf ataf diatapkan kepada waman kanat hijratuhu li, nah, li imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Maknanya ay innamal a'malu binniyat, innama angin pasti setuhune al a'malu setiap perbuatan itu binniyati dengan niat. Jam berapa ini Pak? Kita sampai jam berapa Pak Gun? Jam 6. Ya, masih panjang. Bahwa setiap amal itu tergantung niatnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menafsirkan atau menakwil daripada hadis ini innamal a'malu binniyat ini dengan mengatakan ay innama sihhatul a'mali binniyat, bahwa setiap amal perbuatan itu sah dan tidaknya tergantung kepada niat. Makanya beliau memasukkan niat itu ke dalam rukun ibadah, baik wudu, sholat, puasa, zakat. Menurut Imam Syafi'i akan sah kalau niatnya benar. Berbeda dengan ulama yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal contohnya, beliau mengartikan innamal a'malu binniyat ini ay innama kamalul a'mal binniyat, bahwa sempurnanya amal itu tergantung kepada niat. Niat enggak niat menurut beliau ibadah itu sah, tapi tidak sempurna kalau tidak niat. Makanya beliau tidak memasukkan niat ke dalam rukun ibadah untuk sholat. Makanya kita banyak perbedaan dalam tata cara ibadah. Kalau kita yang mengikuti mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, di awal sholat, di awal ibadah, di awal wudhu mesti memastikan niat kita benar. Makanya beda permulaan ibadahnya Syafi'iyah dengan yang bermadhab selain Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i rata-rata lama, Allahu Akbar kan ya. Tapi kalau yang lain biasanya cuma sebentar, Allahu Akbar. Karena mereka tidak mempersyaratkan, tidak memasukkan rukun niat di awal ibadah. Karena menurut pendapat para ulama yang tidak masukkan niat, ketika kita mau ibadah sudah pasti niatnya adalah ketika kita mau sholat contohnya sudah pasti akan melaksanakan
sholat, bukan yang lain-lain. Itu bedanya. Nah, kalau dalam hal ini kita mesti lapang dada. Tidak boleh menyamaratakan. Semuanya harus sama kayak kita, nggak boleh. Maka koridornya terpenting masih mengikuti 4 madhab. Baik madhab pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Insya Allah keempat-empatnya benar menurut para ulama. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya innamal a'malu, ini termasuk kalau kita belajar bahasa Arab, inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna zaidan alimun. Nah, ribet kalau bahas ke sana ya, enggak usah. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu dalam segala perkara tergantung niatnya. Maka faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, kalau orang itu hijrahnya dengan niat karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka nanti akan mendapat pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Menurut para ulama ahli hadis, asbabul wurud, sebab diturunkannya hadis ini, disampaikannya hadis ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya kalau Al-Quran disebut asbabun nuzul, kalau hadis disebut asbabul wurud. Ini beda istilah. Istilah ini perkara yang sepertinya sepele tapi penting. Ini sedikit saya singgung Bapak-bapak, mohon maaf. Kalau jadi MC muqaddimah mau menyebutkan misalkan yang kami hormati para asatid. Asatid itu jamak daripada ustad. Ustad satu guru, asatid banyak guru. Itu segatnya atau bentuknya adalah jamak taksir. Kemudian suka ada yang ditambah wal asatidah. Maksudnya apa asatidah itu? Mungkin yang dimaksud adalah guru-guru perempuan. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Tidak ada timbangan wajan jamak taksir itu untuk perempuan. Jadi kalau kita mau menyebut guru-guru atau ustadzah bukan asatidah bahasa Arabnya. Dilihat dari pertamanya mufradnya itu, kalau perempuan ustadzatun, ya. Kalau laki-laki satunya ustaz, satu guru ustadzun. Jamaknya asatidah. Jamak taksir. Jamak taksir itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan mufradnya ustadzatun, jamaknya ustadzatun, pakai apa namanya jamak muannas salim. Jadi mohon maaf, jangan para asatid wal asatidah, takut nanti diketawain sama santri. Tapi para asatid wal ustadzat, itu yang benar. Takut nanti diketawain kita. Nggak ada itu asatidah. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai arba'in sudah 20 hari masih begitu. Nanti ketahuan banget kita nggak pesantrennya gitu. Atau pesantren tapi nggak sampai ke situ. Hati-hati Pak. Kadang-kadang hal sepele ini suka jadi omongan kadang-kadang. Jadi kalau membahasakan para asatid, jangan asatidah kesananya, tapi wal ustad
ustadzatun. Jadi ustadzatun itu mufrad satu, tapi kalau ditambah ustadzatun maka itu jadi jama' muannas salim. Ini satu kesalahan yang sudah biasa jadinya. Kayaknya benar gitu. Asbabul wurudnya ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika terjadi perdebatan para sahabat ketika turun perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka minimal ada 3 golongan orang yang niatnya beda-beda ketika mau hijrah. Ada yang niatnya benar-benar karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ada yang niatnya, wah di Mekah ini kita diembargo, nggak bisa kerja, nggak bisa usaha. Nanti insya Allah di Madinah bebas bisa usaha, dapat keuntungan. Ini otak-otak bisnismen. Nggak bisa otaknya berpikir murni karena Allah, tapi mikirnya wah pasti di sana lebih untung kalau usaha. Minimal nanti ada proyek apa gitu, kalau kontraktor gitu. Ada yang niatnya begitu. Ada juga yang niatnya di Mekah ini kita diembargo ekonomi, nggak bisa bebas usaha, sehingga nggak bisa bebas juga memilih calon istri. Dengar-dengar kabar kalau di Madinah itu istrinya perempuannya cakep-cakep. Siapa tahu nanti dapat jodoh di sana gitu. Ini niatnya macam-macam, Pak. Sama kayak kita ngaji juga niatnya macam-macam. Maka apa kata Nabi SAW ketika menyampaikan kepada orang-orang awam di saat itu, pada para sahabatnya, ini luar biasanya Nabi SAW, bijaksananya Nabi ketika menyikapi hal seperti ini. Yang Nabi katakan, kalau niatnya karena Allah, wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapat pahala dari Allah dan akan mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ya Rasul, bagaimana kalau niatnya supaya di sana bisa bisnis? Mungkin kalau di Mekah nggak bisa jualan mobil, di Madinah bisa jualan mobil misalkan. Bisnis nih. Apa yang Rasul katakan? Wa man kanat hijratuhu lidunyahu yusibuha. Kalau niatnya karena dunia, maka dia akan mendapatkannya. Bagaimana ya Rasul kalau niatnya cuma karena pengen supaya dapat jodoh di Mekah, nggak bisa dapat jodoh karena dia embargo? Apa kata Rasul? Faman kana wa man kanat hijratuhu limra'atin. Kalau niatnya karena ingin cari jodoh, yankihuha, maka insya Allah akan bertemu jodohnya. Fahijratu ila ma hajara ilahi. Maka dia akan mendapatkan sesuai yang inginkan. Tidak ada satu kata pun Nabi mengatakan, wah kalau niatnya bukan karena Allah, maka akan sia-sia. Inilah betapa bijaksananya Rasulullah ketika berbicara kepada sahabat-sahabat yang saat itu masih awam dengan masalah agama. Ini perlu kita teladani hadirin rahimakumullah. Ketika kita berbicara di masyarakat, harus bijaksana melihat situasi dan kondisi. Jangan baru-baru ngaji langsung, wah ini sesat, masuk neraka, besok nggak ngaji lagi. Apalagi jadi pemerintah, Pak, jadi pemerintahan, jadi RT, jadi RW, mesti bijak gitu. Mesti bijak. Besok kerja bakti, yang tidak kerja bakti berarti bukan warga RT 01. Wah udah. Bijaksana. Yang ada di rumah nggak ada kegiatan, silahkan kerja bakti. Yang ada kegiatan silahkan berkegiatan, tapi ingat yang kerja bakti perlu minum itu silahkan. Tapi yang penting ada perhatian. Itu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Cukup ya hadirin. Ini hadis pertama. Kita ulang sekali lagi. Alap berkah, mudah-mudahan Allah
berikan kita hati dan pikiran yang lapang, yang bersih, sehingga hadis ini senantiasa terukir dalam hati kita, supaya nanti ketika bertemu dengan Rasulullah kita nggak usah ngomong lagi, ya Rasul, ini hambamu, ini umatmu, berikan syafaat. Mana buktinya? Oh, saya hafal innamal a'malu binniyat ya Rasulullah. Padahal cuma satu hadis doang yang kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wal Muslim. Jadi pertemuan yang akan datang nanti dites. Masih hafal apa enggak? Demikian hadirin rahimakumullah, intinya dari pembahasan tadi yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 6. Mudah-mudahan Allah membuka penglihatan kita, Allah membuka hati kita, Allah buka pendengaran kita, senantiasa mendengar dan menerima, melihat dan menerima nasihat-nasihat yang baik, sehingga kita senantiasa dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita di perumahan Gereja Garasi kaum muslimin wal muslimat, Allah jauhkan hatinya daripada ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nasihat-nasihat kebaikan. Yang kedua, mudah-mudahan Allah luruskan niat kita senantiasa karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya mudah-mudahan Allah mengampuni. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.